Selanjutnya di Google Play. Sini. Nah, ayo. Masuk. Udah. Halo teman-teman. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang sudah hadir pada acara Penfest 2025 ini. Pada kesempatan ini, saya Asada ingin mempresentasikan aplikasi kami, yaitu Prima 3D Manager. Tapi sebelum masuk materi, aku pengen cerita dulu. Tahun lalu di grup kelasku dikirimlah 5 PDF materi, 5 file dengan puluhan halaman. Aku save lah ya, karena untuk perlu ujian. Tapi menjelang hampir 2 ujian, aku baru tamat 1 dokumen aja. 4 dokumen lainnya itu masih ada di folder Dropbox dan jadi di digital. Tapi aku yakin aku nggak sendirian. Coba teman-teman angkat tangan bagi siapapun yang punya 10 PDF-nya yang belum habis atau dari habis. 1, 2, 3, 4, 5. Ya pokoknya banyak lah ya. Tapi permasalahan bukan cuma itu. Pernah nggak teman-teman baca 10 sampai 20 halaman, tapi besoknya udah lupa? Ini materi tentang apa ya? Ini intinya tentang apa ya? Atau enggak case lain ya? Pas mau menjelang ujian, teman-teman bingung. Ini bagian yang penting yang mana ya? Bagian yang penting yang mana ya? Kalau kalian pernah mengalami hal tersebut, ya, selamat datang di realita mahasiswa Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa dengan akses unlimited kita malah jadi struggle? Jawabannya adalah karena ada 4 akar permasalahan utama yang jarang kita sadari. Mari kita lanjut. Pertama, manajemen mungkin berantakan. Coba teman-teman ingat lagi, PDF kalian disimpan di mana aja? Di folder download, di Google Drive, atau di WhatsApp yang udah pasti ketimbun sama chat-chat lainnya. Coba teman-teman ulas lagi, kalau misalnya teman-teman cari satu dokumen itu, kalian scroll sana sini, gak ketemu, udah ngabisin 10 sampai 15 menit buat nyari satu dokumen doang. Wasting time banget. Yang kedua, gak ada progress tracker. Misalnya teman-teman udah baca dokumen sampai 47 halaman, terus udah dibuka lagi sampai 1 hari, 1 minggu, terus teman-teman pengen lanjut lagi ke 47 halaman itu. Tapi teman-teman bingung, PDF kan hitam putih doang. Ini tandanya kemana ya? Lalu ujung-ujungnya teman-teman itu balik lagi ke awal. Akhirnya baca ulang dari awal sampai akhir lagi. Tahan lengan gua aja. Yang ketiga, Ya, thank membaca you. pasif. Nah ini, pernah nggak teman-teman udah semangat banget atau udah niat banget pas buka materinya, teman-teman baca 10 menit materinya, tapi malah 10 menit itu kan? Pernah. Atau pas 10 menit baca materi, malah 20 menit kalau lihat banget nggak? Tapi itu gawat banget teman-teman. Yang keempat, stuck, gak ada yang bisa ditanya. Nah mungkin di sini teman-teman bisa nanya ke dosen, tapi gak semua dosen itu friendly kayak benar. Lo. Atau teman-teman nanya ke teman kalian sendiri, tapi teman kalian nggak tahu kalian nanya ke siapa. Atau teman-teman nanya ke Gemini, tapi teman-teman frustasi dengan halusinasi Gemini. Oleh karena itu, dari 4 permasalahan ini, kami kepikiran, kenapa nggak ada satu aplikasi yang menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kenapa harus ada lebih dari 2 aplikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Oleh karena itu, kami hadirkan Prima, aplikasi spesialis PDF yang dapat membantu mahasiswa untuk lebih produktif dan efisien. Jangan jadi kamu aja. Tapi apa yang terpikirkan oleh teman-teman jika mendengar aplikasi Reading Manager spesialis PDF? Apakah cuma ambil PDF doang? Apakah cuma baca PDF doang? Dengan lama kami jawab, Thank you ya. tidak. Prima lebih dari itu. Fitur unggulan kami yang pertama adalah quiz generator. Jadi saat kalian memasukkan dokumen kalian ke aplikasi kami, kalian bisa langsung mengenerate 10 soal dari dokumen tersebut. Lalu ada 2 mode juga. Teman-teman bisa mode random atau mode spesifik. Jadi kalau teman-teman itu masukin topik tertentu, misalnya aku pengen
10 soal cuma bahas satu doang, atau dokumen teman-teman itu novel, aku pengen 10 soal itu cuma tokoh ini doang, itu bisa lakukan. Lalu kuis generator ini bukan cuma ngecek pemahaman kalian, kuis generator ini juga sebagai aktivitor untuk teman-teman mempersiapkan ujian kalian nantinya. Apalagi pasti teman-teman relate banget karena setelah ini kita akan menghadapi ujian bersama. Lalu yang kedua, ada chat with PDF. Jadi, teman-teman bisa tanya apapun, tanya apapun tentang dokumen kalian. Dan teman-teman nggak usah khawatir terkait halusinasi dari chatbot kami, karena kami sudah meminimalisir halusinasi di chatbot kami. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin PDF materi dan kalian nanya gimana cara masak pisang goreng, itu nggak bakal bisa. Nah, terus juga apa yang unik dari chatbot kami? Apakah ini sama aja kayak chat di PDF lainnya? Tentu enggak, teman-teman. Jadi setelah kalian nanya, di setiap jawabannya itu akan dikirimkan rekomendasi halamannya. Jadi chatbot kami itu tahu pertanyaan kalian itu relate dengan halaman yang mana. Jadi kalau di aplikasi yang lain, saat kalian bertanya, itu kan nggak diketahui pertanyaan kalian itu relate dengan halaman yang mana. Dan kalau di aplikasi kami, kalian bisa langsung lompat ke halaman yang relate dengan pertanyaan kalian itu. Lalu yang ketiga, baca tanpa ribet, track tanpa effort. Misalnya kayak tadi, udah masuk ke 47 halaman, tapi kalian buka PDF-nya satu hari, satu minggu, atau satu bulan ke depan, kalian nggak perlu ingat lagi kalau PDF itu kalian udah nyampe 47 halaman. Kenapa? Karena di aplikasi kami itu sudah otomatis nge-track kalian bacanya terakhir sampai di halaman berapa. Jadi walaupun teman-teman lupa ya, jadi kan nggak usah khawatir, di aplikasi kami ini udah set otomatis. Jadi saat kalian masuk ke aplikasi kami lagi dan buka PDF tersebut, itu akan langsung loncat ke halaman 47. Lalu yang keempat adalah aplikasi kamu dari kamu. Jadi teman-teman, di sini kami menghadirkan dua tema ya, karena kami tahu tidak semuanya suka light mode, tidak semuanya suka dark mode. Jadi langsung kami kasih aja dua-duanya. Terserah kalian mau pilih dark mode atau mau pilih light mode. Lalu di sini juga kalian bisa pilih apakah kalian mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terserah kalian. Jadi memang kami membuat aplikasi ini Rima ini untuk editable. Jadi saat kalian mendownload aplikasi ini udah aplikasi kalian sesuai selera kalian, tinggal pilih apakah kalian pengen dark mode atau light mode atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi siapalah aku? Aku cuma developer aplikasi di manager yang dari tadi mengungguli fitur-fitur atau aplikasinya. Jangan percaya sama aku, percayalah kepada mereka. Percaya sama Allah. Percayalah kepada mereka, user yang sudah mendapatkan dampak nyata dari aplikasi kami. Dan dari ulasan-ulasan ini terbukti bahwa fitur kuis, fitur chat PDF, fitur progress tracker itu dapat membantu progress tracker mereka. Lalu di sini juga ada NPS yang warna oranye itu ada NPS oranye itu berarti data kuantitatif dari user review di sprint 1. Dan kita lihat engagement kami masih minus, dan poin-poin lainnya itu masih kurang. Lalu di sprint 4 ini kami berhasil menyentuh 20% dalam NPS engagementnya, dan juga poin lainnya itu juga naik. Ini terbukti bahwa aplikasi Rima ini menerapkan literasi intermental, dan juga terbukti aplikasi Rima ini bisa mendeliver value-nya dengan baik terhadap user atau target pasarnya. Lalu ada NPS dari website. Kenapa jadi kelas 1? Karena website ini baru ada di sprint pertamanya. Dan juga bisa dilihat bahwa engagement dari website kami itu udah lebih dari 20%. Nah, ini adalah teman-teman kecil saya dari developer tentang aplikasi ini. Yang pertama ada saya sendiri, Asadil. Yang kedua ada asisten saya, Tersa, Indah, Aiman, Eja, Warhan, dan Farhan. Tapi mungkin bagi teman-teman yang masih ragu, ingatlah bahwa Rima hadir untuk membuat setiap langkahmu lebih mudah dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih presentasi dari Mas Asadil. Sebelumnya aku mau nanya-nanya dong, kira-kira struggle apa nih yang dialami sama Mas Asadil dalam membuat aplikasi Rima ini nih?
struggle Yang tadi terlalu kalau struggle bocor. sih mungkin bagi kami dalam satu sprint itu kan ada 1 bulan, dan 1 bulan itu dibagi jadi 1 minggu relax, 2 minggu development, dan 1 minggu review. Dan dalam 1 bulan itu, walaupun dilihat ada 30 hari, tapi masa development itu cuma 3 minggu, dan 3 minggu itu gak mungkin kami itu fokus ke produk atau ya untuk kami nggak mungkin fokus ke produk pendidikan kami aja, kami pasti ada acara lain, ada urusan lain, dan mungkin ada tugas-tugas yang lain. Jadi untuk mengatur waktu dan